Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang memiliki makna arti dan tidaklah kami utus engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, melainkan. Illa ini kalimat mustasnayat, pengecualian. Tidak mungkin Nabi diutus ke muka bumi ini illa kecuali rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi alam. Di dalam tafsir Sofwatut Tafasir ternyata dijelaskan apa makna rahmat. Rahmat itu memiliki arti ar-riqatu wa ta'afuf, kasih sayang dan lemah lembut. Bagaimana dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempertunjukkan keluhuran akhlak dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi ingin sholat, ketemu orang yang benci dengan ajaran Islam, ternyata Nabi diludahi, Nabi tidak marah. Setiap hari diludahi terus, Nabi tidak marah. Berhari-hari terus tidak marah. Justru suatu ketika biasanya dia ludahi, ternyata tidak meludahi, ditanya, mana orang yang biasa meludahi saya, ternyata sakit. Ternyata yang dibalas oleh Nabi, keburukan dibalas dengan kebaikan. Nabi datang menjenguknya, tidak ada satupun orang yang menjenguknya, tetangganya tidak ada, saudaranya tidak ada, melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluhuran akhlaknya, bahkan menyuapinya dengan lemah lembutnya, sampai akhirnya berubah. Awalnya benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berubah ingin masuk Islam, disaksikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan dalam kalimat syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perangai Nabi luar biasa, termasuk pengemis Yahudi yang buta, yang senantiasa tiap hari mengumpat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad pendusta. Nabi tidak marah. Nabi senantiasa berdoa, Nabi senantiasa bersedekah, bersedekah setiap hari kepada orang Yahudi tersebut, terus sampai dalam usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia usia 63 tahun. Sampai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putri tercinta Sayyidatuna Aisyah, apakah amalan yang belum saya lakukan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Sayyidatuna Aisyah, ternyata sudah dilakukan, kecuali adalah bersedekah setiap hari kepada pengemis Yahudi yang buta dan senantiasa menyuapi beliau. Akhirnya dicari kemana, kemudian ketemu. Terkejutnya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang diberikan kebaikan dari Rasulullah SAW. Ternyata dia mengumpat Nabi, dia senantiasa membenci Nabi. Ternyata ketika diberikan makanan, diberikan sedekah, siapa kamu? Saya orang yang biasa bersedekah kepada kamu. Ternyata terkagetnya Abu Bakar As-Siddiq karena ucapannya bukan ucapan terima kasih, mengumpat-umpat jangan percaya kepada Muhammad, Muhammad pendusta. Ternyata justru merubah sikap yang awalnya lembut menyuapinya, ternyata agak keras. Yang lain tak, bukan siapa Anda, saya orang yang biasa menyuapi Anda, bukan orang yang menyuapi saya, itu adalah lemah lembut. Ternyata dijelaskan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejutnya itu pengemis sampai masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluhuran akhlak yang sangat luar biasa. Bukankah dalam Al-Quranul Karim dinyatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro,
pelihara diri kamu, keluargamu dari api neraka. Nabi juga untuk mengajarkan keluarganya terlebih dahulu, dirinya dulu dicontohkan, keluarganya baru menjadi suri teladan. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan Nabi pun menjelaskan dalam sabdanya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mudah melakukan amal-amal kebaikan. Dia senantiasa memuliakan tetangganya. Dia senantiasa berkata-kata yang baik. Dia senantiasa memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka memuliakan tamunya, muliakan tetangganya, berkata-kata yang baik. Karena prinsipnya saat kita berbuat baik, bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Kita baik terhadap tetangga kita, punya buah-buahan kita kasih, punya makanan dan lain sebagainya, punya sayuran kita kasih. Suatu saat tetangga kita akan ngasih kepada kita. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, prinsipnya adalah untuk diri kamu sendiri. Kamu berbuat baik, orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Kita sebagai ayah yang baik, komunikasi dengan anak bukan pakai emosi. Komunikasinya dari hati ke hati, sayang, maka anak kita pun akan sayang, akan hormat, akan tunduk kepada kita sebagai ayah. Kita sebagai suami berkata-kata yang baik, sayang kepada istri, insya Allah istri pun akan sayang kepada kita. First to understand, then to be understood. Pertama kita mengerti dulu, baru akan dimengerti oleh orang lain. Ajaran Islam luar biasa sekali. Makanya dikatakan juga dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa makna lil alamin. Di dalam tafsir dijelaskan maknanya lil insi wal jinni bika. Ternyata makna rahmatan lil alamin, alam itu memiliki makna untuk manusia, untuk jin, karena berkah dengan adanya Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini. Di dalam tafsir dinyatakan maknanya lil insi, ajaran Islam diturunkan ke muka bumi ini memiliki manfaat untuk manusia pada umumnya. Tidak dijelaskan lil muslimin, tidak dijelaskan lil mukminin, tapi lil insi, untuk manusia. Memiliki makna ajaran Islam, siapapun dia, terutama umat Islam saat menjalankan perintah Allah, diantaranya kita untuk makan makanan yang baik, halal dan yang baik. Prinsipnya tidak hanya untuk umat Islam saja yang baik, tidak hanya orang yang beriman saja yang baik, mereka yang agamanya lain pun ketika mengkonsumsi makanan yang halal, maka baik untuk kesehatannya. Makanan yang thayyib, yang tidak expired, yang boleh jadi ketika dia tidak mengkonsumsinya menjadi baik. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Bahkan ketika zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, bahwa umat manusia tidak memanusiakan perempuan. Perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan tidak hanya dikubur hidup-hidup, perempuan tidak mendapatkan jatah warisan. Islam hadir, diangkat derajat perempuan. Ternyata rahmatan lil insi, untuk manusia, ternyata memiliki makna lin nisa, mengangkat derajat perempuan. Awalnya tidak dapat warisan, mendapatkan warisan yang diatur dalam Al-Quran Al-Karim, lil zakari mislu hadil unsayain. Ada jatah laki-laki dan perempuan, ada jatahnya masing-masing dalam warisan. Mereka dapat warisan. Demikian halnya dalam tradisi jahiliyah, ada tradisi
bahwa warisan itu diberikan kepada anak laki-laki yang bisa ikut perang. Kalau mereka tidak bisa ikut perang, maka tidak dapat warisan. Datang Islam, ternyata mengangkat derajat anak-anak. Lisibyan, memiliki makna rahmatan lil alamin. Lisibyan, untuk anak-anak. Jangankan dia tidak bisa ikut perang, baru lahir pun itu mendapatkan ada jatah untuk warisan Islam rahmatan lil alamin. Bahkan memiliki makna juga tidak hanya untuk manusia pada umumnya, untuk hewan. Belum lama umat Islam menyelenggarakan ibadah kurban pun diatur sebelum dia menyembelih dengan pisau yang tajam, dengan ada adab-adab untuk hewan diteliti. Ternyata memiliki manfaat oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim. Ketika menyembelih dengan cara Islam, binatang tidak merasa sakit, dan ternyata dalam daging tersebut menjadi terbebas dari bakteri, sehingga Islam rahmatan lil hayawan, untuk hewan. Rasulullah pun telah melarang umat Islam untuk kita semuanya saat ingin buang air hajat, kita mencari toilet tidak ada, boleh jadi tidak ada rumah di sana, ada di tanah lapang, maka Nabi melarang untuk buang air, baik air besar maupun air kecil, di tempat lubang-lubang. Ternyata dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kamu buang air kecil dalam lubang-lubang tanah. Ternyata dijelaskan oleh para ulama, boleh jadi di situ banyak binatang-binatang, rahmatan lil hayawan, rahmat bagi alam, rahmat bagi hewan yang sangat luar biasa. Bahkan boleh jadi memiliki manfaat untuk orang yang tidak buang air besar di tempat lubang yang ada lubang tanah tersebut. Bahkan Nabi pun melarang ketika umat Islam buang air besar maupun kecil di tempat air-air yang ngegenang. Ternyata Islam sangat luar biasa. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, tidak boleh, karena boleh jadi akan mengganggu orang yang berlalu lalang lewat air yang genang tersebut. Berarti lil insi, untuk manusia. Bahkan dijelaskan juga dalam berbagai hadis, karena boleh jadi di dalam air yang genang ada makhluk lain, yaitu alam gaib, diantara jin dan lain sebagainya. Rahmatan lil jin, memberikan rahmat bagi jin. Kalau kita lihat dalam praktek ekonomi syariah, embrio Nabi SAW mempraktekkan ekonomi syariah. Di antaranya Nabi mengelola harta dari Siti Khadijah. Siti Khadijah, pemilik modal, dikenal dengan sahibul mal, pemilik harta, pemilik modal. Nabi SAW yang mengelolanya. Ternyata dengan sistem bagi hasil, PLS, profit and loss sharing, untung dibagi, rugi dibagi. Yang belakangan ternyata dalam perkembangan ekonomi Islam dunia, bank-bank syariah muncul, baik di mayoritas negara muslim maupun minoritas muslim. Banyak sekarang bermunculan bank-bank syariah. Ternyata mereka mempraktekkan, menyatakan karena Islam rahmatan lil alamin, Islam universal. Ketika di Amerika Serikat terjadi krisis ekonomi luar biasa, banyak penelitian, banyak juga dalam jurnal, buku dan sebagainya yang menyatakan Islamic economic alternatif, dengan sistem ekonomi Islam menjadi alternatif. Kalau bicara tentang ekonomi Islam di masyarakat kita sudah terbiasa dengan praktek ekonomi Islam, hanya saja tidak sadar bahwa itu sudah mempraktekkan sistem ekonomi Islam, sistem paruan. Saat kita memiliki sawah, ada orang yang menggarap, bukankah dikenal dengan sistem paruan, sistem parok, sistem bagi hasil, panen dibagi, tidak panen dibagi. Dalam sistem ekonomi syariah, dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah muzara'ah. Muzara'ah ini yang dikenal dengan satu
orang, yaitu pemilik sawah, yang satunya lagi adalah pengelola modalnya dari penggarap, itu namanya adalah muzara'ah, sistem bagi hasil. Ada juga sistem yang lainnya, mukhabarah, musaqah dan sebagainya, yang memiliki makna sistem baroan. Saat kita bekerja tidak berlaku suap, kita kerja disiplin, tidak mengambil hak orang lain, sebetulnya sudah menerapkan ekonomi syariah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk tahun baru Islam 1441 Hijriah. Hijrah dari Mekah ke Madinah memang memiliki makna. Yang pertama makaniyah, yang kedua maknawiyah. Makaniyah, Nabi, para sahabat hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka orang berapa banyak yang ingin sukses, memang syaratnya harus hijrah. Dalam hadis Nabi nyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang-orang yang bepergian jauh, yaitu dengan hijrah. Dengan hijrah bisa menjadi sukses. Anak-anak kita dengan dipesantrenkan karena dikirim ke luar negeri belajar S1, S2, S3 dan sebagainya. Karena hijrah memperoleh ilmu yang bermanfaat, sangat luar biasa. Ada etos kerja, silaturahimnya sangat luar biasa sekali. Makna hijrah, maknawiyah juga, harapannya bisa kita lihat. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkokoh akidah. Harapannya untuk zaman sekarang pun hendaknya kita perkokoh akidah kita, anak-anak kita. Jangan lupa didik ilmu agama, aliman bidinihi, aliman bi asrihi. Boleh kita didik anak kita di ilmu umum, tapi dengan ilmu agama, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Bahkan dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansor, hendaknya kita bersaudara. Bukan hanya mempersaudarakan muhajirin dan ansor, tapi suku Aus dan Khazraj yang sudah berperang 120 tahun, dengan adanya Islam mereka bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang terakhir yaitu dengan adanya membangun masjid, dengan adanya ukhuwah. Harapannya dengan kita memaknai hijrah ini, tidak hanya tadi kita perkokoh akidah, kita perkokoh ukhuwah Islamiyah, tapi kita memakmurkan masjid, bahkan memiliki makna hijrah maknawiyah. Spirit kita yang tadi awalnya maksiyah kepada taat, awalnya jarang berjamaah menjadi berjamaah, yang awalnya jarang sedekah jadi rajin bersedekah, yang awalnya sombong menjadi dia baik, yang awalnya malas tidak pernah baca Quran menjadi baca Quran, sehingga rahmatan lil alamin memiliki makna untuk diri kita sendiri, keluarga kita dan orang lain. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Amin ya